maksimal jumlahnya 20. 5 baru, 15 bekas kondisinya. Jadi mulai yang baru nanti ya harus ikut seperti itu. Kalau seandainya yang barunya lebih dari 5, yang 5-nya akan kita SPBL. Kalau nggak bisa ya kita tahan yang selebihnya. Misalnya barunya ada 7. Ya, yang diizinkan hanya 5. Nah, sisanya yang 2 ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sekarang iklim di Indonesia itu masih panas guys ya, dan panas sekali. Padahal pada bulan 12 ini seharusnya itu sudah musim hujan ya, biasanya sampai pada banjir. Dan petani juga biasanya sudah mulai untuk menggarap sawahnya ya, untuk nanam padi. Namun sampai sekarang yang namanya hujan aja nggak ada guys. Kemarin-kemarin ada kadang sekali ya, 2 kali, lepas itu nggak ada. Jadi sampai para petani itu nanam padi aja ya, baru sebar karena kemarin hujan. Sampai sekarang pun hampir pada mati karena nggak ada hujan. Jadi emang sangat gimana ya, sekarang pertanian itu dari orang-orang petani itu sangat kesusahan banget ya. Sudahlah mereka mengandalkan untuk nanam palawija, padi atau yang lainnya, namun sekarang hujannya juga sampai nggak ada. Jadi seolah-olah tidak diperhatikan. Namun mau gimana pun kita harus sabar ya. Oke, pada kali ini masih konten yaitu tentang pembahasan barang-barang kiriman teman-teman yang mungkin masih ditahan dan nggak tahu gimana statusnya ya. Yang mana di sini dituliskan seperti ini. Yang mau kirim barang ke Indonesia harus baca sampai selesai supaya paham. Nah, ini mungkin dari sumber beritanya itu agar teman-teman lebih paham dan lebih mengerti ya. Jadi di sini tolong teman-teman dengarkan baik-baik. Pada 11 Desember kemarin, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Kemenko menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK nomor 141 tahun 2023 tentang ketentuan impor barang pekerja migran, yang mana isinya adalah akan memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pengecualian pajak atas impor barang milik para PMI. Sebagaimana dilansir media lokal yaitu pajak.com, pada tanggal 21 bulan 12 2023, fasilitas bebas pajak impor diberikan kepada PMI yang memiliki kriteria sebagai berikut. Nah, jadi untuk teman-teman dengarkan baik-baik ya. 1. Tercatat pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau sebagai jenis yang ditunjuk oleh pemerintah. PMI, BPTMI adalah lembaga yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan PMI secara terpadu. Kedua, jika tidak terdaftar pada BPTMI, PMI harus memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. Adapun barang milik PMI dapat diimpor sebagai barang kiriman, barang bawaan penumpang, atau barang pindahan. Selanjutnya, PMI harus memenuhi persyaratan impor barang kiriman PMI meliputi, nah dengerin guys ya. 1. Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja dan berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia. Kita pakai A aja ya, karena ditulisnya A ya guys. B. Keperluan rumah tangga dan barang konsumsi. C. Bukan merupakan barang kena cukai. D. Bukan merupakan telepon seluler atau telepon. E. Tidak untuk diperdagangkan. Nah, ini yang sangat penting sekali, jangan sampai untuk diperdagangkan guys ya, karena ini yang akan mengakibatkan ya seperti ini kasusnya, sampai dipersulit karena takutnya barang yang kita kirim itu untuk diperdagangkan, dan katanya takutnya UMKM di Indonesia itu jebol, atau mungkin barang-barang produk dalam negerinya itu nggak laku, takutnya seperti itu. Selain itu, barang kiriman PMI dikemas dalam kemasan paling besar berukuran, nah ini perlu teman-teman tahu ya. A. Panjang 60 cm. B. Lebar 60 cm. Dan C. Tinggi 80 cm. Nah, ini sesuai yang tadi saya pernah bahas. Seharusnya aturan ini emang diterapkan dulu ya sebelum kita mengirim barang. Jadi setidaknya setiap kardus ataupun apa aja sudah memenuhi syarat yang seperti di sini, 60 cm dan tinggi 80 cm. Dan di sini dinyatakan kalau seumpama nanti tidak seperti itu atau mungkin melebihi,
itu akan dibongkar. Sedangkan kardus ya itu berkontainer-kontainer. Kira-kira yang tukang bobolnya siapa guys ya? Dan nanti kalau barang-barang kalian mungkin pas nyampe ke rumah tiba-tiba apa itu lakbannya sudah beda ataupun mungkin sudah amburadul ya, itu berarti jadi korban pembongkaran, unboxing lah buat mereka ya. Mungkin ada hilang lah satu dua, itu ya kalian harus anggap sedekah aja ya. Jadi intinya untuk teman-teman, kalau boleh stop kirim barang ya, nggak usah, kalian simpan aja uang kalian, karena barang-barang sekarang di Taiwan pun banyak ya, sudah banyak di Indonesia. Nah jadi untuk teman-teman, semangat terus dan jaya.